Oke, langsung aja kita mulai bedah materi kali ini. Kita bakal ngebahas salah satu struktur paling ikonik di muka bumi. Tapi saya janji nih, cerita di balik bangunan ini tuh jauh lebih kompleks dari sekedar tumpukan batu bata buat tempat wisata. Kita bakal kupas tuntas teknologinya dan nyawa yang jadi bayaran demi berdirinya tembok besar Tiongkok. Buat ngebayangin seberapa nggak masuk akalnya skala proyek ini, coba deh perhatiin angka ini. Kalau kita gabungin total panjang resmi tembok ini beserta semua cabang-cabangnya, panjangnya tuh lebih dari 21.000 kilometer. Bayangin aja, itu literally setara sama setengah keliling bumi kita. Gila banget kan? Nah, di eksplorasi kita kali ini, kita bakal napak tilas sejarah 1900 tahun tembok ini. Mulai dari ambisi sang kaisar pertama, lanjut ke ekspedisi tanah di era Qin, inovasi kerang di era Han, terus revolusi bata dan ketan di era Ming, sampai akhirnya kita bahas beberapa fakta mencengangkan. Oke, masuk ke bagian pertama, ambisi sang kaisar pertama. Kita harus mulai cerita ini dari pria yang ambisi raksasanya jadi pemicu mega proyek lintas milenium ini. Coba kita lihat timeline ini sebentar, biar dapat konteksnya ya. Jadi, berawal dari kekacauan di periode negara-negara berperang, dinasti Qin akhirnya keluar jadi pemenang dan nyatuin wilayah Tiongkok. Terus, estafet pembangunannya dilanjutin sama dinasti Han, dan ratusan tahun kemudian disempurnain sama dinasti Ming. Masing-masing ninggalin jejak yang benar-benar luar biasa di tembok ini. Nah, yang bikin penasaran, apa sih sebenarnya yang bikin tembok sebesar ini harus dibangun? Jawabannya ada di ancaman bangsa Xiongnu. Mereka ini suku nomaden dari utara yang pergerakannya super cepat, brutal, dan nggak punya pusat pemerintahan yang jelas. Maksudnya, mereka bisa tiba-tiba nyerang, terus ngilang gitu aja. Kaisar Qin sadar banget, musuh yang nggak ketebak kayak gini nggak bakal bisa dikalahin cuma lewat perang terbuka. Lanjut ke bagian 2, era Qin dan ekspedisi tanah. Pertanyaan krusialnya sekarang, gimana caranya Kaisar Qin beneran ngejalanin proyek pertahanan raksasa ini pakai sumber daya zaman kuno yang pastinya masih terbatas banget? Kutipan ini ngasih lihat betapa brutalnya mobilisasi total saat itu. Sang kaisar masa semua laki-laki dari berbagai kalangan, entah itu tentara, petani biasa, sampai tahanan perang, buat ikut kerja paksa yang bener-bener nguras fisik. Nggak ada pengecualian, dan pastinya nggak ada satu pun yang berani ngebantah titah mutlak ini. Bayangin, lebih dari 300.000 pekerja yang nggak dibayar sama sekali disuruh jalan kaki ke perbatasan utara yang cuaca dan medannya super ekstrim. Tujuan mereka cuma satu, nyambungin tembok-tembok yang udah ada jadi satu benteng pertahanan sepanjang 5.000 km. Terus gimana cara mereka ngebangun ini semua tanpa alat berat kayak sekarang? Ya, mereka cuma ngandelin 3 langkah manual yang lambat dan bikin capek ini. Pertama, nyusun fondasi batu yang rapat. Terus nuangin campuran tanah, pasir, kerikil, dan air. Terakhir mereka numbuk campuran itu lapis demi lapis pakai tangan kosong sampai benar-benar sekeras batu karang. Hasilnya, benteng setinggi 5-6 meter berdiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, era Han dengan inovasi kerangnya. Setelah dinasti Qin runtuh, cepet banget gara-gara pemberontakan, dinasti Han yang jauh lebih stabil ambil alih. Nah, di era inilah kita mulai ngelihat upgrade teknologi konstruksi yang jujur aja cukup bikin kaget. Beda dari sebelumnya yang cuma fokus di pertahanan militer, dinasti Han milih buat manjangin tembok ini ke arah barat. Dan gak tanggung-tanggung, panjangnya ditambah sampai 10.000 km. Target mereka jelas banget, yaitu buat ngelindungin jalur sutra. Rute perdagangan kuno ini tuh nilainya super fantastis, jadi harus dijaga ketat dari ancaman penyusup. Dan ini nih yang ngebuktiin betapa pinternya peradaban kuno. Secara nggak sadar mereka tuh nyiptain semacam semen alami. Jadi mereka numbuk cangkang kerang karena kandungan kalsium karbonatnya bisa jadi perekat yang super kuat. Terus biar temboknya nggak gampang retak dan sirkulasi udaranya tetap bagus, mereka campurin pakai alang-alang kering. Bener-bener inovatif kan? Oke, bagian keempat, era Ming, bata dan ketan. Kita lompat ratusan tahun kemudian ke abad ke-14. Waktu itu dinasti Ming lagi berkuasa, dan mereka ngadepin ancaman baru dari bangsa Mongol. Hal inilah yang akhirnya memicu revolusi material paling pamungkas buat tembok besar. Coba perhatiin perbandingan di tabel ini deh, biar dapat perspektif soal evolusi teknologinya. Kelihatan banget kan, dinasti Ming udah ninggalin tanah padat yang simpel dan beralih ke susunan batu bata plus batu kapur, yang jelas jauh lebih canggih dan awet. Tingginya aja mereka naikin sampai 8 meter loh. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, bahan perekat atau mortar buat nyatuin bata-bata di era Ming ini tuh nggak cuma batu kapur. Bahan rahasianya adalah beras ketan.
Iya, beneran beras ketan. Ternyata campurannya ini ngasilin daya rekat yang luar biasa kuat, sampai bisa nahan erosi dan cuaca se-ekstrim apapun selama berabad-abad. Makanya, bagian tembok eraming ini yang masih kokoh dan bisa kita lihat sampai detik ini. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima fakta mencengangkan tembok besar. Buat nutup eksplorasi kita, mari kita bahas beberapa fakta gila yang sering banget kelupaan di balik narasi megahnya sejarah tembok raksasa ini. Fakta pertama, tembok ini tuh sebenarnya bukan satu garis lurus, melainkan jaringan benteng dan parit yang nyabang kemana-mana dari berbagai era. Karena saking luasnya, orang kuno nyebutnya Wan Li Changcheng atau tembok panjang 10.000 li. Angka ini bukan sekedar ukuran pasti ya, tapi lebih ke ungkapan Tiongkok kuno buat ngegambarin sesuatu yang panjangnya berasa nggak ada ujungnya. Nah, beralih ke catatan yang lebih kelam. Kondisi kerja yang dipaksain tanpa ampun, di medan yang ekstrim banget, bikin jumlah pekerja yang tewas itu nggak kehitung lagi banyaknya. Dan yang lebih tragis, jasad para pekerja ini seringkali dikubur gitu aja di area sekitar konstruksi. Sejarah kelam ini ngelahirin julukan yang cukup bikin merinding buat tembok besar, yaitu kuburan terpanjang di dunia. Jadi apa poin penting yang bisa kita ambil? Secara total, panjang tembok ini nyaris ngebelah bumi. Keberadaannya sangat identik sama penderitaan manusia. Dan yang ironis banget, dulu bagian dari sistem pertahanan paling megah ini ternyata sempat dibongkar dan batu batanya dicuri sama warga sekitar cuma buat ngebangun rumah gratis. Sekarang, pas kita lagi ngagumin mahakarya arsitektur berusia ribuan tahun ini sebagai sebuah keajaiban dunia, kita jadi harus nanya ke diri sendiri. Apakah warisan semegah tembok besar ini benar-benar sepadan sama harga tertinggi yang harus dibayar sama ratusan ribu pekerja malang yang sekarang namanya aja nggak ada yang ingat? Coba deh, renungkan fakta ini. Terima kasih udah ikut eksplorasi kita kali ini.